Haleluya, puji Tuhan. Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan saya, Michael J. Repi. Dan hari ini saya membuat satu program mingguan yaitu Miracle for Today. Ada mujizat untuk hari ini. Dan saya percaya hari ini kita pasti akan mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengambil satu tema pada program pada minggu ini, yaitu masa depanmu diatur oleh Tuhan. Your future is set by God. Amin. Mari kita lihat saudara di dalam Mazmur 25 ayat 11 sampai 13. Firman-Nya berkata demikian, oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Demikianlah firman Tuhan kepada setiap kita, bahwa kita dapat menetap dalam kebahagiaan yang Tuhan telah rancangkan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan telah menunjukkan kepada kita jalan-jalan dan rancangannya. Nah saudara, kalau kita melihat daripada keadaan pada saat ini, di mana keadaan sepertinya sangat membingungkan saudara. Banyak orang yang saat ini tuh kehilangan pekerjaan. Banyak juga yang kena PHK dan banyak pengangguran. Ada orang-orang yang gajinya akhirnya dipotong saudara, dan ada yang alih dalam pekerjaan. Sepertinya gak mengerti apa yang terjadi pada hari ini, membuat semua orang itu mengalami kebingungan. Dan anak-anak Tuhan juga banyak mengalami hal-hal yang seperti ini. Tetapi saya ingin mengatakan kepada setiap kita bahwa Tuhan mengatur masa depan kita. Your future is set by God. Saya percaya saudara, saat ini mungkin kita sedang mengalami kebingungan, sepertinya sedang jauh daripada rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi percayalah saudara, masa depan kita Tuhan sudah mengaturnya. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat ayat ini, berarti kita bisa mengharapkan Tuhan untuk bergerak di dalam kehidupan kita. Bukan hanya bergerak di dalam roh, tetapi juga bergerak di dalam jiwa dan tubuh kita, bahkan bergerak di dalam keadaan kita. Dan Tuhan bisa membuat segala sesuatunya untuk mengalami satu perubahan ke arah yang lebih baik, ke arah rancangan yang dimana Tuhan tetapkan kepada kita semua. Dan saya percaya saudara, Tuhan bisa membuat hal-hal yang mustahil dalam kehidupan kita. Nah, ada hal-hal yang harus Anda ketahui tentang masa depan kita di dalam Tuhan. Yang pertama, saya mau katakan bahwa Tuhan bersamamu melewati masa depanmu. Kita lihat di dalam kitab Mazmur 23. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan bersama-sama dengan kita untuk melewati masa depan kita. Ada kebajikan dan kemurahan yang daripada Tuhan, kebaikannya yang Tuhan ingin agar kita disertai oleh kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan saya percaya itu akan mengikuti kita semua. Itu hal yang pertama saudara, untuk dapat mengetahui apa yang Tuhan lakukan untuk masa depan kita. Yang pertama adalah Tuhan bersamamu melewati masa depanmu. Meskipun kelihatannya hari-hari ini sepertinya tidak memungkinkan untuk mendapatkan itu, tapi percayalah, engkau dapat melewatinya dan engkau akan menjumpai masa depanmu bersama-sama dengan Tuhan. Nah, yang kedua saudara, Mazmur 139 ayat yang kelima.
Saya akan mengambil satu terjemahan dalam bahasa Inggris, yaitu di dalam Passion Translation. Ya. Di sini dikatakan, "You've gone into my future to prepare the way, and kindness you follow behind me, to spare me from the harm of my past. You have laid your hand on me." Wah, ayatnya bagus sekali saudara. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan, "Engkau telah pergi ke masa depanku untuk mempersiapkan jalan, dan dalam kebaikanmu mengikuti di belakangku untuk menyelamatkan aku dari bahaya masa laluku. Engkau telah meletakkan tanganmu kepadaku." Amin. Saudara, yang perlu kita ketahui bahwa Tuhan sudah berada di depan masa depan kita. Dia berjalan lebih jauh kepada masa depan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bahwa Allah mempersiapkan segala sesuatunya. Oleh karena itu percayalah kepada Tuhan bahwa Dia sudah mempersiapkan masa depan kita di depan nanti. Dan persiapkan jalan untuk semuanya yang Tuhan akan berikan kepada setiap kita saudara. Dan itu Dia lakukan dengan begitu rupa sehingga saudara, meskipun saat ini kita sedang mengalami masa depannya mungkin buntu, masa depannya mungkin gak ngerti mau ke arah kemana, pandemik juga belum juga selesai saudara, krisis ekonomi juga masih naik turun saudara, dan orang susah untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi percayalah Tuhan sudah berada di depan untuk masa depan. Dan yang ketiga saudara, Tuhan juga menjaga masa lalu kita. Di sini dikatakan di dalam ayat ini, untuk menyelamatkan aku dari masa laluku, to spare me from the harm of my past. Saya mau kasih tahu kepada kita semua, ada orang yang begitu terganggu kehidupannya untuk mencapai masa depan, tetapi dia gak bisa mendapatkannya. Karena apa saudara? Dalam pikirannya masih ada beban-beban masa lalu. Dalam pikirannya masih ada kesalahan-kesalahan masa lalu. Saya mau katakan sama kita semua bahwa Tuhan menjaga masa lalumu. Dan Tuhan sudah membersihkan semuanya. Tuhan sudah menghapus semua dosa-dosa kita. Tuhan sudah membuat masa lalu kita dibersihkan dengan kuasa darahnya. Engkau tidak perlu lagi mengingat akan masa lalumu. Engkau dapat berkata kepada jiwamu, tenang. Dan percayalah bahwa segala sesuatu dalam kesalahan masa lalu. Saya percaya kita mungkin banyak berbuat salah di masa lalu kita. Banyak dosa, banyak juga intimidasi-intimidasi itu datang kepada kita saat ini. Tetapi percayalah saudara, bahwa masa lalu kita sudah diselesaikan sama Tuhan. Masa lalu kita sudah dibersihkan sama Tuhan. Sudah tidak ada lagi catatan-catatan buruk yang ada pada masa sekarang dan masa depan. Dan percayalah, engkau sudah merdeka daripada masa lalumu. Dan yakinlah, engkau bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, yakin dan percayalah, Allah meletakkan tangannya kepada setiap kita untuk kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan Dia pegang tangan saudara, Dia pegang tanganmu dan membimbing engkau untuk dapat melewati masa-masa yang penuh dengan tantangan ini saudara. Dan dapat mencapai masa depan yang cemerlang, yang cerah, masa depan yang bersinar, masa depan yang penuh dengan janji-janji Tuhan. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lalu apa yang harus kita lakukan? Mazmur 23 ayat 6. Di dalam Passion Translation saudara dikatakan demikian. So why would I fear the future? Only goodness and tender love pursue me all the days of my life. Then afterward, when my life is through, I'll return to your glorious presence to be forever with you. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, jadi mengapa saya takut akan masa depan? Mengapa Anda perlu takut
akan masa depan. Gak perlu takut saudara. Sebab Tuhan yang saudara percaya adalah Tuhan yang sudah berada di masa depan. Hanya kebaikan dan cinta yang lembut yang mengejar aku sepanjang hidupku. Kemudian setelah itu ketika hidupku selesai, aku akan kembali ke hadirat-Mu yang mulia untuk selama-lamanya. Jadi gak perlu takut. Singkirkan ketakutan dalam pikiran Anda. Buanglah ketakutan, buanglah keraguan saudara. Buanglah segala kebimbangan. Dan saya percaya saudara, ketakutan-ketakutan yang ada dapat tersingkir ketika kita punya kasih yang sempurna daripada Allah Bapa. 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan demikian. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Saya yakin saudara pernah dan saat ini juga saudara mengalami kasih yang sempurna itu. Apa yang Anda takutkan, buang jauh-jauh. Mari kita melihat salib Kristus yang Dia rela mati di atas kayu salib untuk kebahagiaan kita, untuk masa depan kita. Kasih yang sempurna sanggup melenyapkan ketakutan. Kalau hari ini hatimu penuh dengan keraguan-raguan dan ketakutan, saya mau katakan, tangan Allah sendiri yang menjamah saudara, menjamah hati saudara, menjamah hidup saudara saat ini. Apa yang Anda ketakutkan saat ini tersingkir di dalam nama Yesus. Dan biarlah kita ngalami saat ini juga kasih yang begitu besar daripada Allah, sehingga membuat damai sejahtera Tuhan begitu berlimpah dalam hati kita. Sebab ketakutan itu bukan berasal daripada Allah. Allah memberikan kita kekuatan kasih. Kalau ada ketakutan, saya mau katakan itu bukan berasal daripada Tuhan. Itu berasal daripada si jahat. Itu berasal daripada kedagingan kita sendiri yang kita mau dibawa kepada ketakutan tersebut. Singkirkan ketakutan itu. Dan mulailah saat ini juga saudara menasehati diri sendiri, membangun diri kita sendiri. Setiap hari Anda harus bangun diri Anda di dalam firman Tuhan. Sebab Anda harus percaya akan firman Tuhan. Kadang-kadang kita ragu saudara. Sepertinya ayat-ayat yang kita baca itu terlalu jauh untuk kita mendapatkannya. Sepertinya ini terlalu luar biasa untuk kita mendapatkan kebahagiaan lah, damai sejahtera yang berlimpah, masa depan yang cerah, masa depan yang gemilang saudara, penuh pengharapan. Sepertinya firman Tuhan ini susah untuk mencapainya. Tapi saya mau katakan kepada kita semua di tempat ini, apa yang bisa kita percaya selain daripada firman Tuhan? Di surga, perkataan Tuhan adalah perkataan yang harus dipercaya. Nah, saya mau katakan kepada kita semua, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan sangat mengasihimu. Engkau adalah anaknya. You are the beloved Son of God. Saya percaya saudara, Anda adalah anak yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan sangat mengasihi saudara. Dan singkirkanlah ketakutan itu. Singkirkanlah keraguan itu. Sebab kebimbangan tidak akan membawa kita untuk mendapatkan sesuatu yang daripada Tuhan. Percayalah firman Tuhan. Gak ada jalan lain saudara. Tidak ada cara lain untuk dapat kehidupan kita mengalami kebahagiaan, mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, selain percaya kepada firman yang telah diberikan kepada kita. Bahwa masa depanmu penuh dengan harapan. Masa depanmu cerah dan gilang gemilang. Masa depanmu banyak janji-janji Tuhan yang digenapi dalam nama Yesus. Penuhi diri kita saudara. Mulai nasihatkan diri kita.
mulai membangun diri kita dengan perkataan-perkataan apa yang telah Tuhan katakan kepada kita. Aku adalah anak Allah, aku diberkati Tuhan. Aku gak perlu takut apa yang aku alami pada saat ini, sebab Tuhan ada bersama-sama dengan aku. Aku percaya Dia telah berjalan di depanku untuk membuat segala masa depanku baik adanya. Dan aku percaya keluargaku baik-baik saja. Aku percaya hidupku baik-baik saja. Aku percaya bahwa masa depanku baik-baik saja. Nah, saudara yang terkasih, bangun diri kita setiap hari sambil berdoa, sambil menyembah Tuhan. Perkatakan firman-firman Tuhan. Saya sarankan Mazmur 25. Ayat demi ayat Anda baca dan Anda mulai memperkatakan ayat-ayat tersebut. Dan biarlah pikiran dan hatimu setuju dengan ayat-ayat tersebut. Maka engkau pasti akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat di dalam ayat ini, saudara. Amsal 23 ayat yang ke-15 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita, jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara yang terkasih, selain ketakutan dan keraguan yang dibuang dalam diri kita, dan juga kita harus bangun diri kita dengan perkataan-perkataan Allah setiap hari, agar manusia, rohmu, jiwamu mengalami sesuatu peningkatan, kekuatan yang daripada Allah memberkati kita ketika kita membangun diri kita dalam firman Tuhan setiap hari. Dan yang selanjutnya, mari kita penuhi diri kita dengan firman Allah. Anda harus belajar Amsal, kitab Amsal ini, agar kita ini penuh dengan hikmat, saudara. Seperti dikatakan di dalam ayat yang 15, hai anakku, jika hatimu bijak. Dalam terjemahan bahasa Inggris, jika hatimu penuh dengan hikmat, maka hati Tuhan sangat senang dan Dia bersuka cita dan bergembira, saudara. Saya percaya tidak ada sesuatu yang membanggakan dari seorang bapa ketika anaknya penuh dengan hikmat, melakukan hal-hal yang bijaksana, melakukan hal-hal yang benar. Dan mari kita belajar kitab-kitab Amsal, baca kitab-kitab Amsal, saudara. Maka engkau akan mengalami kepenuhan dengan hikmat-hikmat daripada Tuhan. Dalam perjanjian baru, hikmat itu dapat kita gantikan dengan pribadi Roh Kudus. Hikmat adalah pribadi Roh Kudus pada waktu sekarang. Saat engkau belajar kitab Amsal, saudara, engkau akan lebih banyak mengerti tentang pribadi Roh Kudus. Dan luar biasanya, saudara, di dalam Efesus 1 ayat 17 sampai 18 mengatakan demikian. Demikian firman Tuhan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Nah, saudara,
Kita perlu Roh Kudus, roh hikmat dan wahyu yang sanggup memberikan kita pewahyuan dan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga mata hati kita terang. Hari ini keadaan banyak menutupi mata hati kita, sepertinya gak bisa ngelihat masa depan kita, saudara. Dan sepertinya keadaan seperti ini, wah, masa depan Tuhan dalam kehidupan kita sepertinya jauh sekali. Tetapi saya mau katakan kepada kita semua, penuhi dirimu dengan hikmat-hikmat yang daripada Tuhan. Baca kitab Amsal, pelajarilah baik-baik. Nah, saya percaya roh hikmat dan wahyu, yaitu Roh Kudus itu sendiri, akan membimbing kita, menuntun kita masuk melalui masa depan yang sesungguhnya. Dan saya percaya panggilan Tuhan dalam kehidupanmu, baik dalam dunia rohani, sekuler, saudara, pelayanan atau apapun, saudara, akan semakin jelas terlihat. Dan ada kemuliaan Tuhan yang berada di masa depan kita. Hari ini saya ingin mengajak setiap kita, jikalau Anda gak ngerti apa yang sedang kita alami saat ini, sepertinya ada jalan buntu di dalam jalan-jalan masa depan kita. Saya mau berdoa dalam nama Yesus Kristus, biarlah terjadi satu dobrakan yang luar biasa. Roh hikmat dan wahyu turun saat ini juga bagi setiap para pemirsa yang melihat dan menonton acara ini. Roh hikmat dan wahyu beracara luar biasa saat ini, memberikan pewahyuan yang baru. Saya percaya orang-orang yang bergerak dalam pewahyuan akan menggenapi janji-janji Tuhan. Dan saya percaya ketika Anda penuh dengan hikmat, saya percaya akan ada sesuatu hal-hal yang baru yang Anda kerjakan. Akan ada sesuatu ide-ide yang baru, hikmat-hikmat yang baru yang Anda kerjakan, dan akan mengalami terobosan sehingga masa depan kita yang penuh pengharapan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini tangan Tuhan yang luar biasa itu akan menuntun kita melalui rohnya. Dan saya percaya saat ini juga segala sesuatu yang membebani diri kita, ketakutan, segala sesuatu yang menghambat diri kita, nggak ngerti mau melakukan apa saat ini juga terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, Anda berjalan bersama dengan Tuhan. Nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Tuhan sudah berada di dalam masa depanmu, dan Tuhan sudah memegang tanganmu saat ini, dan Dia akan memberikan engkau kemenangan, dan kemenangan itu adalah kemenangan yang gilang gemilang. Berjalanlah bersama dengan Roh Kudus, roh hikmat dan wahyu yang akan mengubah kehidupan kita untuk mencapai masa depan yang penuh pengharapan. Percayalah saudara, masa depanmu penuh pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Percayalah saudara, masa depanmu adalah masa depan yang bersinar, dan janji-janji Tuhan digenapi dalam setiap langkah kehidupanmu. Dan yakinlah, percayalah saudara, Yesus yang kaya, Dia turun ke dunia mau jadi miskin agar setiap kita menjadi kaya dalam kemurahan Tuhan, dalam kebaikan Tuhan, dalam segala hal yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita. Saat ini juga mujizat masa depan terjadi dalam kehidupan kita. Orang-orang yang pengangguran, orang-orang yang kena PHK, orang-orang yang saat ini gak ngerti akan keadaan sekarang, tapi saat ini terbuka di dalam nama Tuhan Yesus, dan mereka akan mengalami hikmat yang baru, janji Tuhan, semangat yang baru. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka akan berjumpa dengan orang-orang yang tepat. Mereka akan mengalami peningkatan, mereka akan mengalami kemajuan. Apa yang terjadi pada hari ini adalah satu jendela yang terbuka untuk menatap masa depan yang Tuhan telah berikan bagi setiap anak-anaknya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Miracle for today. Ada mujizat pada hari ini. Amin.